Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melera Sati. Saya dari kelas manajemen malam. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada hari ini saya bisa mempresentasikan salah satu dari mata kuliah semester 2 saya, yaitu pendidikan karakter, kepada dosen pembimbing Ibu Santi Kurnia. Berikut adalah salah satu modul yang saya ambil untuk saya presentasikan, yaitu tentang pengertian komunikasi atau kemampuan berkomunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, pesan atau ide dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya. Komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, atau mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal. Komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampai pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi tergantung pada kemampuan kita untuk memahami satu dengan yang lainnya. Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok yang dapat dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi, komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan oleh penerima pesan tersebut. Proses berlangsungnya komunikasi dapat digambarkan secara ringkas. Nah, berikut adalah prosesnya. Dalam komunikasi tentu saja ada komunikator yang mempunyai maksud berkomunikasi dengan orang lain, mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dimaksud. Pesan yang disampaikan itu bisa berupa informasi dalam bentuk bahasa ataupun lewat simbol-simbol yang dimengerti oleh kedua pihak. Selanjutnya ada pesan atau message. Itu dilakukan atau dibawa melalui suatu media atau saluran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya berbicara langsung melalui telepon, surat atau email, atau bahkan media lainnya. Selanjutnya ada komunikan atau receiver. Menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan isi pesan yang diterima yang ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikan itu sendiri. Selanjutnya ada komunikan atau receiver, memberikan umpan balik atau yang biasa kita sebut ada feedback atau tanggapan pesan yang dikirimkan kepadanya, apakah dia mengerti atau memahami pesan yang dimaksud oleh si pengirim. Cara berkomunikasi yang baik merupakan gabungan dari mendengarkan dan menanggapi. Tetapi pada kenyataan masing-masing pihak seringkali kurang melatih kemampuan untuk mendengarkan, bahkan terkadang melamun saat seseorang yang sedang berbicara. Mendengarkan lawan bicara seperti benar-benar fokus pada apa yang dibicarakan dan tidak memikirkan hal-hal lainnya. Saat lawan bicara sedang mengutarakan pemikirannya, kita harus membiasakan untuk tidak memotongnya, tetapi diam dan mendengarkan kalimat yang diucapkan. Hal ini bukan hanya membuat kita bisa berkonsentrasi mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara, tapi juga membuatnya merasa dihargai. Selanjutnya ada bentuk komunikasi. Apa saja bentuk-bentuk komunikasi? Yang pertama adalah komunikasi personal atau personal communication. Komunikasi personal merupakan komunikasi yang terjadi dalam diri individu maupun antar individu. Komunikasi personal terdiri dari yang pertama ada komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi dalam diri individu itu sendiri. Misalnya seperti dia sedang merenung, mengevaluasi diri, atau dan sebagainya. Selanjutnya ada komunikasi antarpersonal, merupakan komunikasi yang terjadi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Nah, selain itu ada komunikasi kelompok atau group communication. Apa saja itu group communication? Komunikasi kelompok kecil, misalnya ceramah, diskusi, panel, forum, seminar, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada komunikasi dalam kelompok besar, misalnya pidato lapangan, kampanye, dan lain sebagainya. Komunikasi massa atau mass communication merupakan komunikasi yang ditujukan kepada halayak besar dengan halayak yang heterogen dan tersebar dalam lokasi geografis yang tidak dapat ditentukan. Komunikasi massa ini biasanya menggunakan media, baik media cetak maupun media elektronik. Selanjutnya ada komunikasi media communication. Merupakan media komunikasi yang terjadi dengan menggunakan media seperti surat, telepon, poster, spanduk, dan lain-lainnya. Dan yang keempat ada proses komunikasi. Di sini Onong Uchjana menyatakan proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yaitu proses komunikasi secara primer dan proses komunikasi secara sekunder. Apa saja proses secara primer?
Komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pemikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, isyarat, gambar, warna yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. Bahwa bahasa adalah yang paling banyak digunakan dalam proses komunikasi secara primer karena hanya bahasa yang mampu menerjemahkan pemikiran dan perasaan orang lain berupa ide, informasi, dan opini. Sedangkan syarat, gambar, dan warna digunakan dalam keadaan tertentu untuk mendukung media bahasa dalam penyampaian pesan atau pemikiran. Selanjutnya, proses komunikasi secara sekunder. Apa itu proses komunikasi secara sekunder? Proses penyampaian pesan atau oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikan sebagai saluran sebagai sasaran berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi adalah surat, telepon, majalah, radio, televisi, film, dan lain-lain. Tujuan komunikasi itu apa sih? Di sini ada tujuan komunikasi, yaitu agar komunikator dimengerti komunikan. Tujuan komunikasi yang pertama adalah memastikan informasi atau pesan dari komunikator dapat dimengerti oleh orang lain atau komunikan. Karena itu, komunikator harus menyampaikan pesan utama sejelas mungkin kepada komunikan. Selanjutnya yang kedua, agar dapat mengenal orang lain. Tujuan komunikasi selanjutnya adalah agar dapat mengenal orang lain. Dengan adanya interaksi dan komunikasi, maka setiap orang dapat saling mengenali dan memahami satu sama lain. Komunikan mendengar, membaca, mengartikan pesan orang lain dengan baik merupakan hal penting dalam aktivitas komunikasi. Yang ketiga ada agar dapat diterima oleh orang lain. Tujuan komunikasi juga dimaksudkan agar pendapat kamu diterima oleh orang lain. Komunikasi secara persuasif seringkali dilakukan untuk menyampaikan gagasan atau ide seseorang pada orang lain. Tujuannya agar ide atau gagasan tersebut diterima. Selain tujuan, nanti juga kita harus mengenal fungsi-fungsinya. Nah, di sini ada fungsi komunikasi yaitu sebagai alat kendali. Apa itu alat kendali? Sebagai alat kontrol dalam hal ini, alat kendali berarti dengan komunikasi maka perilaku individu dapat dikontrol dengan menyampaikan aturan yang harus dipatuhi. Selanjutnya sebagai alat motivasi. Komunikasi yang baik dan persuasif dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam menentukan sesuatu, menyampaikan informasi yang dapat diraih dalam kehidupan dan membangun motivasi seseorang. Selanjutnya adalah sebagai ungkapan emosional. Berbagai perasaan yang ada di dalam diri seorang dapat diungkapkan pada orang lain dengan cara berkomunikasi. Emosinya berperan senang, marah, gembira, kecewa, dan lain-lain. Yang keempat dan yang terakhir, sebagai alat komunikasi. Tentu saja, komunikasi sebagai alat komunikasi yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh orang lain atau kelompok, sehingga dengan informasi itu maka proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat communication skill atau manfaat dari skill komunikasi. Sudah terjadi hal umum dan sering diketahui oleh banyak orang. Jika komunikasi skill atau kemampuan berkomunikasi memiliki beberapa manfaat. Dengan adanya manfaat dari kemampuan berkomunikasi, maka sudah seterusnya kita juga harus memaksimalkan kemampuan komunikasi yang telah dimiliki. Nah, ini adalah manfaat dari communication skill. Bisa dijadikan sebagai penghubung. Seperti yang kita tahu bahwa komunikasi ini baru bisa terjadi jika ada pemberi informasi dan penerima pesan. Sehingga bisa dibilang kalau kemampuan komunikasi bermanfaat untuk dijadikan sebagai penghubung atau cara untuk berinteraksi dengan lancar. Selanjutnya memudahkan kita untuk meningkatkan produktivitas. Manfaat berikutnya dari kemampuan komunikasi adalah memudahkan kita untuk meningkatkan produktivitas. Seseorang akan lebih produktif dalam mengerjakan suatu tugas yang diberikan jika informasi yang diberikan sesuai. Tips membangun komunikasi efisien dan efektif. Kita harus mendengar lawan bicara, selanjutnya mengajukan pertanyaan, memberikan informasi dengan jelas, komunikasi verbal dan non-verbal. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam cinta komunikasi yang efektif tidak memotong pembicaraan seseorang. Karena dalam komunikasi pentingnya kita menghargai orang yang sedang berkomunikasi dengan kita itu tidak memotong pembicaraannya.
menguasai materi. Jadi kita harus menguasai materi apa yang akan kita sampaikan kepada si komunikan yang akan kita memberikan informasi tersebut. Terus selanjutnya memperhatikan gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan itu bisa bersifat formal ataupun informal, tergantung situasi dan kepada siapa kita akan berkomunikasi. Jadi pentingnya komunikasi dalam setiap individu itu sangat diperlukan. Karena tidak semua orang bisa mengerti dengan cara memahami. Dan tidak banyak juga orang yang susah berkomunikasi. Jadi pentingnya komunikasi itu selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus